malam semuanya. Mohon maaf, hari ini saya berhalangan untuk mengajar secara live karena ada penugasan sebagai juri di kompetisi bisnis dan manajemen dan keuangan. Ini jadi saya harus stay sampai penutupan jam 7 malam, sehingga saya terpaksa harus merekam perkuliahan ini, dan perkuliahan minggu ini kita lakukan secara asinkronus, artinya materi bisa Anda akses kapan saja. Jadi rekaman ini tidak harus Anda akses jam 7, bisa Anda akses kapan saja, hanya saja mohon untuk mencantumkan, untuk memberikan komentar di YouTube dengan nama dan NPM teman-teman sebagai absen. Jadi absensi untuk minggu ini adalah dari komentar YouTube. Dan saya buka hingga akhir minggu ini. Jadi tidak harus hari ini juga, sampai hari Jumat, mungkin Jumat jam 9 malam paling lambat, jangan Sabtu hari libur. Jadi silahkan ditonton. Kemudian yang berikutnya ada juga, setelah ini ada sesi diskusi. Diskusi awalnya breakout room, saya konversi menjadi diskusi pada forum emas. Jadi setelah ini juga akan saya buat link untuk diskusi. Ada 2 diskusi, ada diskusi jurnal dan ada diskusi tugas tengah semester, yaitu mini research kualitatif. Jadi mohon teman-teman setelah ini selain menonton materi ini juga aktif berdiskusi dalam forum PCL yang sudah atau yang akan saya buat di emas. Nanti linknya akan saya berikan. Oke, kita mulai saja materi hari ini, minggu ketiga, yaitu mengenai riset kualitatif. Kita mulai lagi, mohon maaf tadi saya ada sedikit gangguan. Jadi hari ini kita membahas qualitative research design. Oke, ada 3 agenda perkuliahan. Materi riset kualitatif sekitar 30 menit, kemudian ada breakout session untuk diskusi artikel jurnal dan diskusi tugas midterm kualitatif, di sini masing-masing 30 menit. Jadi untuk materi riset kualitatif 30 menit rekaman, kemudian untuk breakout session kita ada 2 diskusi kelompok tentang artikel jurnal dan tentang kualitatif topik untuk mini research kualitatif. Yang dua ini nanti ada di emas. Yang berikutnya kita pertama didefinisikan dulu. Menurut Cooper, di sini qualitative research adalah serangkaian teknik interpretif atau teknik interpretasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menerjemahkan, mendekode. Jadi mendekode itu seperti memecahkan kode, kemudian menerjemahkan, dan secara umum mendapatkan kesepakatan terkait dengan makna, bukan frekuensi dari suatu fenomena. Jadi kalau boleh diringkas, intinya qualitative research itu bukan tentang frekuensi, tetapi tentang bagaimana mendapatkan pemahaman, mendapatkan makna terkait sebuah fenomena. Bagaimana caranya mendapatkan pemahaman tersebut dengan serangkaian langkah-langkah deskriptif dan interpretif. Deskriptif kita menggambarkan fenomena tersebut, interpretif kita menerjemahkan. Artinya kita bagaimana kita membuat sesuatu yang rumit, membuat sesuatu yang tidak diketahui menjadi sesuatu yang lebih sederhana, menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Itu gambaran umum terhadap riset kualitatif. Nah, kenapa kita perlu melakukan riset kualitatif? Di sini tidak semua pertanyaan dapat dijawab dengan riset kuantitatif. Dan ini juga berlaku untuk keuangan. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin pure kuantitatif, tetapi
tapi tetap saja secanggih-canggih riset kuantitatif akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab kecuali menggunakan riset kualitatif. Misalnya apa? Misalnya pertanyaan mengenai mengapa, why, atau how, bagaimana. Katakanlah dengan riset kuantitatif kita bisa mengetahui bahwa ada November effect, ada December effect, ada January effect, ada Ramadan effect. Itu semua hasil dari kuantitatif. Jadi kita melihat adanya perbedaan atau adanya perbedaan dari harga saham misalnya berdasarkan tanggal tertentu. Nah, tetapi kita tidak bisa mengetahui kenapa terjadi Ramadan effect atau terjadi December effect tanpa kita menggunakan riset kualitatif. Jadi kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa menebak-nebak, tapi jawaban yang lebih mendalam tentang bagaimana atau apa saja mekanisme yang bisa memunculkan fenomena Ramadan effect itu, misalnya itu mungkin lebih tepat ya dijawab dengan riset kualitatif. Demikian juga ketika tidak cukup informasi untuk melakukan riset kuantitatif. Jadi di sini seringkali sebelum kita bisa melakukan riset kuantitatif, sebelum kita bisa melakukan pengumpulan data dan analisis menggunakan katakanlah menggunakan survei atau menggunakan data sekunder, kita harus tahu dulu, harus ada teorinya terlebih dahulu. Nah, teori-teori yang mendasari sebuah riset kuantitatif itu seringkali dikembangkan menggunakan konsep atau metode kualitatif. Bahkan mungkin dasar-dasar kebanyakan teori-teori keuangan, teori-teori ekonomi dahulu sebelum ada statistik yang canggih itu justru dikembangkan secara kualitatif. Misalnya ketika Adam Smith ketika mencetuskan teori invisible hand, bagaimana ada market mechanism, itu tidak ada pengujian kuantitatifnya, tetapi dirumuskan secara kualitatif berdasarkan observasi dari Adam Smith. Itu di antara beberapa contoh pendekatan kualitatif mungkin yang mendasari atau yang menjadi landasan teori bagi penelitian kuantitatif. Kemudian yang terakhir, ternyata di dunia ini lebih banyak data kualitatif ketimbang data kuantitatif. Artinya kita data kuantitatif cukup banyak tersedia di internet, di database mungkin harga saham dan seterusnya, tetapi data kualitatif yang ada terkait saham, misalnya tentang bisa jadi tentang komentar pengguna, tentang artikel-artikel berita, kemudian ya berbagai macam data yang sifatnya mungkin non numerik, bukan angka, tetapi mungkin berupa teks, berupa mungkin foto bahkan atau sentimen, itu mungkin lebih besar, lebih banyak jumlahnya dibandingkan data kuantitatif. Hanya saja permasalahannya data kualitatif itu by nature dia unstructured. Dia tidak terstruktur sehingga mungkin pengolahannya dan pengumpulan data dan pengolahannya membutuhkan effort yang lebih ketimbang data pengumpulan data dan analisis dengan metode kuantitatif. Di sini ada beberapa focus of research. Di sini pada kualitatif tujuannya adalah understanding, memahami suatu fenomena dan menerjemahkan sebuah fenomena. Sedangkan kuantitatif tujuannya mendeskripsikan, menggambarkan, mengukur, dan juga menjelaskan. Nah, ini masing-masing memiliki tujuan sendiri-sendiri, sehingga pada dasarnya antara riset kuali dan kuanti itu tidak substitut, bukan substitut. Kita tidak bisa menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan kuantitatif, dan kita juga tidak bisa menjawab pertanyaan kualitatif dengan metode kuantitatif. Artinya masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri, sehingga yang lebih tepat adalah antara kuali dan kuanti itu komplementer. Tinggal bagaimana cara
mengkombinasikannya, apakah quali dulu baru kuanti, apakah kuanti dulu baru quali, ataukah sandwich quali, kuanti, quali misalnya. Itu di antara beberapa contoh bagaimana quali bisa dikombinasikan dengan kuantitatif. Masing-masing ada tujuannya. Misalnya kualitatif terlebih dahulu memberikan dasar teori pemahaman, kemudian kuantitatif untuk menguji hipotesis-hipotesis atau proposisi-proposisi yang dikembangkan di quali. Kemudian ada quali yang kedua untuk menginterpretasi hasil statistik yang diperoleh dari kuanti yang di tengah-tengah itu, sandwich. Jadi pendekatan sandwich untuk mixed method, artinya penelitian kuantitatif diapit oleh dua fase penelitian kualitatif. Tapi secara umum masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kemudian ini ada beberapa perbedaan antara quali dan kuanti. Pertanyaannya berbeda. Kuantitatif lebih ke arah how many atau apakah berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya itu kuantitatif. Sedangkan kualitatif lebih ke bagaimana caranya, mengapa seperti itu. Ini lebih menggali pemahaman. Tujuannya untuk kuantitatif lebih ke mengukur dan membuktikan atau menguji sebuah hipotesis, sedangkan kualitatif dia bertujuan untuk memahami sesuatu atau menemukan sesuatu yang baru. Nah, kuantitatif kita bisa menemukan sesuatu yang baru, tapi kita biasanya menemukan sesuatu yang baru berdasarkan hasil pengujian yang berangkat dari teori yang sudah ada. Artinya kita tidak bisa dengan mudah mengembangkan teori baru dengan kuantitatif, karena nanti jatuhnya jadi data mining. Ketika pada data mining kita rentan terhadap spurious regression, spurious significance, adanya korelasi atau adanya korespondensi statistik yang cukup tinggi secara acak dan mungkin tanpa dasar ilmiah, tanpa dasar teori yang kuat. Kemudian dari sisi sampel, kualitatif itu kecil, small scale, mungkin hanya setahu saya ya, untuk kualitatif untuk tesis minimal 30 wawancara. 30 wawancara, katakanlah satu wawancara 30 menit, 30 kali 30 ya 900 menit itu untuk wawancara. Sedangkan ketika Anda menyebar kuesioner untuk tesis, sekarang standarnya cukup banyak, mungkin sekitar 300 responden. Mohon maaf tadi, yang kualitatif itu 30 itu bukan level tesis sebenarnya, level disertasi sebenarnya. Mohon maaf. Jadi mungkin untuk level tesis ya sekitar 15 hingga 20 responden, kemudian kali 30 menit, jadi sekitar antara 450 menit hingga hingga 600 menit. Jadi masih lebih mungkin dan hanya dari 15 hingga 20 partisipan saja. Kemudian samplingnya, pemilihan samplingnya tujuannya pada kuantitatif adalah untuk merepresentasikan populasi. Jadi dengan random sampling atau kuota sampling, sedangkan untuk kualitatif itu tujuannya lebih ke purposive atau theoretical sampling. Jadi pengambilan sampel dengan tujuan untuk menguji atau menguji dengan tujuan untuk menganalisis untuk meng-highlight sebuah teori tertentu. Jadi dia purposive, dia ada kriteria yang sangat ketat, nggak sembarangan orang bisa jadi responden, dan di situ skalanya juga lebih kecil. Kemudian satu lagi, jadi kalau kuantitatif kita mengandalkan mainstream, mengandalkan average dengan distribusi normal. Pada distribusi normal artinya outlier dikeluarkan dari pemodelan. Jadi data besar mengandalkan distribusi normal, ada rata-rata, ada rentang 3 kali standar deviasi di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, yang ada di luar itu outlier. Nilai ekstrim dibuang dari pemodelan biasanya. Sebaliknya pada riset kualitatif justru outlier itu yang menarik untuk diteliti. Artinya data point yang berbeda signifikan dengan normal itu justru menjadi objek riset kualitatif yang sangat berharga. Bukan outlier, bukan sampah. Dalam tanda kutip.
pada riset kuantitatif, outlier itu sampah, mengganggu penyakit yang mengganggu data. Pada riset kualitatif, justru outlier itu adalah sumber data yang sangat berharga. Kemudian prosesnya pada kuantitatif sangat standar, sangat terstandar, terstruktur, linier, kemudian mekanistik. Sedangkan pada riset kualitatif itu lebih dinamis, lebih adaptif, interaktif. Kenapa? Karena software tidak bisa menggantikan orang. Jadi alat alat pengolahan data yang paling baik untuk riset kualitatif, mungkin satu-satunya alat pengolahan data yang utama bagi riset kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Jadi software membantu, beberapa software ada yang membantu, tapi tidak bisa menggantikan peran peneliti. Sedangkan dari riset kuantitatif seringkali analisisnya bisa diambil alih oleh statistik, sehingga tinggal pencet-pencet saja beberapa tombol langsung keluar hasilnya. Tinggal interpretasi dari hasil itu yang diserahkan kepada peneliti. Nah, pada riset kuantitatif, pada riset kualitatif, seluruh rangkaian analisis itu membutuhkan peran peneliti. Di pengalaman saya sendiri, ketika saya melakukan riset kualitatif, saya memeriksa komentar pengguna dari sekitar 4.000 pengguna di Google Play, iTunes Store, dan Facebook, serta wawancara ke 18 orang mobile gamer. Jadi kenapa 18? Kenapa nggak 30? Karena wawancara saya itu bukan sebagai metode utama. Metode utama saya adalah komentar pengguna, kemudian saya komplement, saya tambahkan agar lebih mendalam dengan wawancara pengguna. Nah, tetapi di situ hasil outputnya sebelum saya olah dengan software Leximancer itu harus saya baca satu persatu berulang-ulang sampai saya get the feeling of the data. Itu sampai saya ngeprint. Saya nggak suka ngeprint kertas ya, karena itu merusak lingkungan. Tetapi in the end saya terpaksa ngeprint karena mata saya terlalu capek kalau harus ngecek satu persatu di komputer terus-menerus karena banyak sekali. Akhirnya saya print, bolak-balik, kemudian cukup tebal. Jadi total kalau salah sekitar 500 halaman. Sangat, tapi untungnya paling di Australia budaya recycle cukup tinggi, jadi setelah selesai saya gunakan kertasnya, saya recycle. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kontennya. Dari riset kuantitatif umumnya adalah angka, pastinya ya, angka, pengukuran, kemudian bersandar pada mayoritas atau central tendency, datanya relatif bersih. Artinya data mentah yang ada yang bisa diolah untuk riset kuantitatif itu umumnya membutuhkan pembersihan terlebih dahulu. Ketika nggak normal, dilakukan standarisasi. Ketika menceng, dibuang outliernya. Dan lebih mengandalkan generalisasi. Jadi jadi datanya sudah direduksi dengan tujuan untuk melakukan generalisasi, akan tetapi seringkali kehilangan konteksnya. Setelah dilakukan generalisasi, dilakukan reduksi tadi. Sebaliknya, dari riset kualitatif datanya lebih kaya, multiple view, jadi banyak multi interpretasi, multi sources, dan multi type. Jadi ada banyak, jadi nggak cuma angka, tapi bisa ekspresi, kata-kata, aktivitas, gambar, bahkan lagu, berbagai macam ekspresi bisa menjadi sumber untuk riset kualitatif. Dan dia sangat kontekstual dan tekstural. Tekstural maksudnya dia kita harus benar-benar memahami. Jadi kadang-kadang ada nuansa-nuansa dalam data yang benar-benar harus jeli. Jadi nggak bisa kita pukul rata, nggak bisa kita generalisasi seperti riset kuantitatif. Kemudian pada riset kuantitatif, cakupannya adalah cakupan yang sifatnya conscious, sadar, dan asumsinya rasional. Jadi terutama untuk riset-riset SDM dan pemasaran ya. Jadi data-data yang diolah, data survei itu kalau kita nggak sadar gimana kita ngisi survei. Misalnya atau eksperimen, mungkin datanya
paling harus diisi secara sadar dan asumsinya rasional. Sedangkan banyak hal yang sifatnya bawah sadar atau yang tidak rasional itu tidak dapat di-capture dengan sempurna oleh kuantitatif. Yang lebih tepat meng-capture-nya adalah dengan riset kualitatif, dengan wawancara, dengan FGD, dengan diary, suruh nulis diary, dan seterusnya. Itu lebih mampu menangkap yang sifatnya subconscious dan yang mungkin emosional dan rasional, dua-duanya. Subconscious karena seorang interviewer yang expert, dia bisa menggali bawah sadar atau menggali aspek-aspek kognisi dari responden, dari partisipan yang mungkin tidak dia sadari sebelumnya. Dia melakukan probing sehingga ternyata muncul hal-hal yang mungkin individu tersebut baru sadar, baru menyadari setelah dilakukan penggalian dengan interview. Itu terjadi. Kemudian riset kuantitatif dia lebih ke distribusi data, size of sample, dan frekuensi, dan tujuan untuk mendefinisikan kategori, mengelompokkan. Sedangkan pada kualitatif tujuannya melakukan eksplorasi, kemudian dia developmental berkembang, modelnya atau metodenya berkembang, dinamis, dan dia sifatnya diagnostik, jadi mengidentifikasi permasalahan. Jadi seringkali pada kuantitatif dia bisa mencari solusi, tetapi kalau problem identification-nya lemah, bisa jadi solusinya tidak memecahkan permasalahan sebenarnya. Sedangkan pada riset kualitatif dia diagnostik, dia memang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Solusinya mungkin dengan kuantitatif, tapi permasalahannya diidentifikasi dengan kualitatif. Kemudian ini ada beberapa penyalahgunaan dan miskonsepsi dari riset kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, riset kuantitatif, angka adalah fakta, ini benar-benar miskonsepsi. Jadi kita bisa berbohong dengan statistik. Jadi angka seakan-akan fakta, tapi itu sebetulnya banyak interpretasi, dan seringkali yang berpengaruh itu bukan angka realnya, tapi adalah interpretasi dan persepsinya. Jadi bisa jadi angka itu adalah simbol dari suatu hal yang mungkin bisa misleading. Kemudian 3.000 orang tidak mungkin salah. Ini nggak benar juga. Kalau ada satu orang yang bilang bumi itu bulat dan 3.000 orang yang bilang bumi itu datar, bukan berarti bumi itu datar. Kita hanya bilang bahwa di populasi atau di sampel tersebut 3.000 orang meyakini bahwa bumi datar, tapi kita nggak bisa memastikan bahwa mayoritas itu pasti benar. Dan ini seringkali ketika kita melakukan survei, belum tentu yang kita survei itu dia benar gitu, belum tentu dia jujur, atau kalaupun dia jujur, belum tentu apa yang dia persepsikan sebagai kebenaran itu memang benar-benar nyata gitu. Sehingga di sini mayoritas tidak menjamin kebenaran. Terus sebaliknya riset kualitatif, dia penyalahgunaannya dia dikira bahwa kualitatif cepat dan murah. Ini salah total. Kualitatif itu lebih lama dibandingkan kuantitatif. Riset kuantitatif data collection-nya antara sebulan, analisisnya sebulan, selesai. Dalam 2 bulan Anda bisa bikin tesis dengan kuantitatif, minimum ya. Tapi kalau kualitatif dalam 2 bulan nggak mungkin. Dalam 2 bulan Anda mungkin wawancaranya aja mungkin 2 bulan. Interpretasi datanya mungkin bisa lebih lama lagi. Anda harus bikin transkrip verbatim, kemudian Anda baca, Anda pahami, Anda struktur, Anda coding. Lebih time consuming, lebih membutuhkan pemrosesan otak dibandingkan kuantitatif. Kemudian tidak murah juga. Kalau responden mungkin kita kasih thank you, kita kasih terima kasih, sudah selesai. Kalau responden survei, kadang-kadang kita tidak memberikan insentif apa-apa. Tapi kalau wawancara kualitatif, kita minta mereka diwawancara 30 menit tanpa imbalan, ya mungkin agak-agak susah. Gitu. Kecuali memang teman dekat ya, tapi itu kan jadi apakah betul teman dekat tersebut bisa menjawab sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi di sini realnya tidak tepat bahwa riset kualitatif itu murah. Enggak. Kenapa? Karena ya tadi
in the end tuntutannya lebih tinggi. Kemudian nggak valid. Ini nggak benar juga kata siapa bahwa riset kualitatif itu tidak mungkin valid. Iya, dia mungkin subjektif, betul. Tapi sesuatu yang subjektif bisa saja valid selama peneliti menyadari subjektivitasnya. Jadi ada semacam self reflection yang menggambarkan di mana kesadaran peneliti terhadap subjektivitas dirinya sendiri, membuat interpretasi dia, analisis dia tetap valid meskipun dia subjektif. Bahkan yang menjadi permasalahan seringkali penelitian kuantitatif merasa dirinya objektif, padahal tetap in the end riset seorang peneliti meskipun menggunakan metode statistik yang sangat matematis akan ada subjektivitas dia, tidak bisa dilepaskan dari sisi interpretasi, dari sisi ekspektasi, sehingga di sini tentang validitas tidak ada kaitannya dengan objektivitas. Kemudian yang berikutnya kuantitatif, dia misuse-nya, penyalahgunaannya, dia berusaha untuk melakukan penggalian atau pemahaman yang mendalam. Nggak mungkin. Kuantitatif by design dia hanya melihat frekuensi, melihat pola-pola yang sifatnya surface level yang ada di permukaan. Kalau kita ingin menggali dalam, maka kita harus menggunakan alat yang sesuai, yaitu riset kualitatif. Sebaliknya, riset kualitatif tidak bisa mencoba melakukan pengukuran. Bagaimana kita melakukan pengukuran dengan metode yang tujuannya untuk mencari kedalaman, bukan mencari angka-angka atau mengukur variabel-variabel yang ada di permukaan. Jadi kembali lagi, intinya kuali dan kuanti itu sifatnya komplementer, tidak antagonistik, tidak substitut, dan dua-duanya bisa berdiri sendiri dan bisa dikombinasi. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis metode pengumpulan data menggunakan riset kualitatif, mungkin terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang menggunakan interview dan kelompok yang menggunakan observasi. Interview misalnya IDI atau in-depth interview, focus group, group interviews, case study, ini termasuk yang sifatnya interview. Jadi data dikumpulkan dengan berkomunikasi dengan subjek dari riset kualitatif. Sedangkan di sini ada observasi, etnografi, action research, grounded theory, ini pendekatan yang sifatnya observation. Jadi peneliti mengamati perilaku. Terkadang pengamatan ini dilakukan secara pasif, artinya tidak ada interaksi sama sekali. Terkadang dikombinasikan antara interview dengan observasi. Terkadang peneliti terjun langsung ke dalam subjek penelitian, misalnya etnografi. Contoh yang paling ekstrim dari etnografi ini, salah seorang peneliti antropologi dari Belanda kalau nggak salah ya, meneliti suku pedalaman di Papua. Dia mengamati dari luar, sepertinya kurang alami begitu. Jadi mungkin perilaku dari subjek observasinya itu seakan-akan kurang alami. Jadi dia merubah metode, dia menikah dengan kepala suku dari suku tersebut, menjadi salah satu di antara beberapa istrinya, dan tinggal bersama kepala suku tersebut beberapa tahun sambil mengamati. Jadi di situ peneliti tersebut terjun ke dalam ke lapangan, bahkan menikah dengan kepala suku tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Dan di sini kepala sukunya pun juga sudah mengetahui bahwa istrinya ini seorang peneliti dan mengumpulkan data. Tapi karena di sini sudah menjadi istri dan kemudian hidup sehari-hari, tidak mungkin kalau sehari dua hari kita bisa faking out, kita bisa
memonitor perilaku kita, jaga image mungkin sehari, 2 hari, seminggu, tapi nggak mungkin 2 tahun, 3 tahun kita jaga image terus. Jadi seiring dengan berlalunya waktu, penelitian tersebut diterima dalam suku, dipandang sebagai bagian dari suku tersebut, maka akhirnya bisa mendapatkan insight yang sangat kaya dan alamiah sebagai partisipan observer. Jadi dia bukan hanya pengamat saya, tapi juga sebagai partisipan. Jadi saya pernah mengatakan bahwa ya tadi dalam penelitian kualitatif ada pendekatan etik dan emik. Etik itu artinya dari eksternal, kita memisahkan diri dari subjek penelitian, dan juga emik, di mana kita berbaur dengan subjek penelitian. Jadi kita terjun langsung. Jadi misalnya penelitian, kita melakukan magang di sebuah organisasi, sambil kita melakukan penelitian kualitatif, itu kita bisa merasakan imersi yang lebih dalam. Kita merasa kita mengumpulkan data dari dalam. Sedangkan kalau etik tadi, kita mengobservasi dari luar, intinya kita memandang fenomena sebagai kacamata outsider. Sedangkan pada emik kita melihat dari kacamata insider. Ini dua pendekatan yang berbeda pada metode yang sama, itu etnografi. Tetapi di sini intinya ada berbagai macam variasi pendekatan riset kualitatif. Ini ada IDI versus FGD, jadi ini sama-sama interview, tapi yang satu individual interview, yang satunya lagi adalah group interview. Perbedaannya adalah dari tujuannya, jadi variabel-variabel yang lebih banyak variabel individual, atau aspek-aspek yang tabu, aspek-aspek yang mungkin ada social desirability dan social bias-nya, lebih tepat dilakukan wawancara secara individu. Tetapi ketika kita mengamati variabel-variabel yang merupakan variabel dinamis atau variabel kelompok, maka lebih tepat menggunakan group interview. Jadi misalnya tentang groupthink, tentang bagaimana opini membentuk persepsi, lebih tepat dilakukan group interview. Tapi kalau mengenai sikap, mengenai beliefs, maka mungkin individual interview lebih tepat. Oke, kemudian ini ada hierarkinya. Ini template dasar dari pertanyaan penelitian atau pertanyaan wawancara. Ini sangat relevan terkait dengan mini research kelompok Anda. Jadi mulai dari permasalahan yang umum terlebih dahulu. Start from broad issue, kemudian ada funneling. Jadi pertanyaan selanjutnya lebih sempit, lebih narrow down, dan seterusnya hingga sampai pertanyaan terakhir sudah sangat spesifik. Jadi mulai dari pertanyaan yang umum ke pertanyaan yang khusus, yang spesifik, mulai dari pertanyaan yang tidak sensitif ke pertanyaan yang sensitif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif, yang personal mungkin sebaiknya tidak ditanyakan di depan, tapi ditanyakan di akhir. Oke, jadi ini mungkin mengulang kembali. Ini adalah contoh template atau sistematika atau struktur pertanyaan wawancara, dan ini relevan dengan proyek mini research kualitatif yang harus Anda kerjakan sebelum tengah semester. Di sini pertanyaan bermula dari pertanyaan yang sifatnya luas, umum, tidak sensitif, ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spesifik, khusus, dan mungkin lebih sensitif. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, jangan ditaruh di depan, tapi taruh di belakang. Harapannya responden sudah lebih warming up, lebih santai, lebih mau membuka diri menjawab pertanyaan apa adanya. Mungkin kalau pertanyaan di awal sesuatu yang sensitif dia enggan menjawab, tapi ketika dia sudah santai, sudah merasa aman, kemudian di akhir kemudian kita tanyakan, mungkin dia lebih mau untuk menjawab. Kemudian yang berikutnya ada beberapa format wawancara, ada yang sifatnya tidak terstruktur, sini tidak ada panduan, jadi peneliti bebas dalam mengarahkan pertanyaan penelitian, tapi ini tidak disarankan untuk pewawancara pemula, jadi hanya untuk pewawancara yang sudah berpengalaman, karena kalau tidak bisa nggak fokus, bisa tidak tergali
apa namanya informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah semi structured. Di sini sudah ada panduan, tapi panduan tersebut sifatnya fleksibel, jadi tidak harus diikuti 100%, tapi poin-poinnya, guidelines-nya saja, panduan umum, dan tidak linear, jadi saja poin-poinnya dilompat-lompati, jadi tidak harus linear. Yang terakhir adalah wawancara yang terstruktur, jadi sudah ada panduan bakunya yang terstandar, yang urutannya pun juga harus konsisten. Ini terutama untuk wawancara yang dilakukan oleh mungkin surveyor atau enumerator. Jadi misalnya kita menggunakan tenaga dari interviewer yang mungkin masih junior ya, karena sebuah penelitian mengandalkan 10 orang interviewer junior disebar ke 10 kota yang berbeda misalnya. Maka di sini lebih tepat menggunakan structured interview, ada panduannya, interviewer tersebut diminta untuk membacakan pertanyaan sesuai dengan teksnya, sesuai dengan urutannya, jangan diotak-atik, sehingga harapannya konsisten antar 10 orang enumerator, dan hasilnya bisa diperbandingkan. Hasil semi-structured pun sebenarnya bisa diperbandingkan, selama poin-poin panduannya tercapture. Hanya saja ketika dia semi-structured, ketika pewawancara kurang berpengalaman, bisa jadi terdistract oleh jawaban dari apa namanya interviewee, sehingga saran saya untuk pewawancara yang masih pemula, gunakan saja wawancara yang sifatnya structure. Kemudian ada mixed method, tadi saya sebutkan, ada menggabungkan antara quali dan quanti, dua-duanya komplementer, tidak substitut. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada menggunakan dua pendekatan sekaligus simultan, jadi independen sebetulnya. Quali jalan sendiri, quanti jalan sendiri bersamaan. Hasil quali tidak mempengaruhi hasil quanti dan sebaliknya. Mungkin ada interpretasi di akhir untuk merekonsiliasi, tapi prosesnya berjalan sendiri-sendiri. Itu yang conduct studies simultaneously. Kemudian ada ongoing qualitative with multiple waves of quantitative. Jadi ada satu seri panjang dari riset kualitatif yang ditekankan dengan beberapa gelombang riset kuantitatif. Jadi ada riset kualitatif sepanjang tahun, tetapi setiap 2-3 bulan ada survei. Itu ongoing qualitative with multiple waves of quantitative. Kemudian ada sebuah seri kualitatif, kuanti, kuali. Jadi di sini kualitatif untuk menetapkan dugaan atau proposisi, kemudian ada kuantitatif untuk menguji proposisi tersebut, kemudian ada kualitatif untuk untuk menginterpretasi. Sedangkan yang di sini kuantitatif terlebih dahulu baru kualitatif. Jadi fungsi kualitatif adalah untuk menginterpretasi dan mengkonfirmasi hasil temuan statistik. Jadi ini semuanya valid. Kita tidak harus memilih salah satu, kita boleh menggabungkan. Tapi untuk tesis MM, saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan mixed method. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau survei saja mungkin 1 semester, kalau wawancara 1 semester, kalau mixed method jadi 2 semester untuk data collection dan analisis. Khawatirnya lewat 2 semester jadi 3 semester, padahal tesis di MM diharapkan selesai dalam 2 semester. Jadi di sini ada beberapa padanan. Jadi intinya pemuka-pemuka ilmuwan metode kualitatif mempercayai bahwa konsep-konsep metodologi yang baku di paradigma kuantitatif perlu dipertahankan, tetapi perlu di-redefine, perlu didefinisikan ulang agar sesuai dengan realita kualitatif di sini. Jadi misalnya validitas dan reliabilitas itu dalam kualitatif menjadi kredibilitas dan dependabilitas. Objektivitas menjadi konformabilitas. Generalisasi menjadi ekstrapolasi. Ini ada contohnya. Validitas di sini atau diterjemah ulang menjadi kredibilitas, terdiri dari kumulatif. Jadi hasil temuan dari penelitian lain mengkonfirmasi temuan kita, atau temuan kita mengkonfirmasi temuan sebelumnya. Jadi ada
hasil yang kurang lebih serupa. Terus komunikatif, jadi data dan analisis dapat dikonfirmasi oleh responden. Jadi kita kembali kepada subjek penelitian, kita wawancara ulang, kita tanyakan apakah kesimpulan kita disepakati atau tidak oleh responden. Kalau disetujui oleh subjek, maka disebut komunikatif. Kemudian argumentatif, secara nalar, secara logika dapat diterima, tidak jadi make sense, kemudian dengan melihat data mentah. Kemudian ekologis, temuan diperoleh pada kondisi alamiah. Jadi etnografi misalnya ingin mengcapture perilaku subjek penelitian secara alamiah. Ketika dimanipulasi, ketika misalnya ada eksperimen, itu dianggap tidak ekologis. Yang kedua adalah reliabilitas atau diterjemahkan menjadi dependabilitas. Di sini ada 3 elemen, ada koherensi, kesesuaian antara metode dengan tujuan penelitian. Jangan sampai tujuan metode yang kita pilih ternyata nggak nyambung dengan tujuan penelitian kita. Jadi misalnya kita ingin meneliti variabel yang sifatnya individu, kita lakukan dengan focus group discussion, nggak nyambung. Kemudian keterbukaan, di sini memanfaatkan berbagai metode, tidak hanya fanatik dengan satu metode saja. Ini keterbatasan, mungkin kelemahan dari peneliti yang pemula mungkin ya. Stick pada satu metode saja, wawancara saja, atau survei saja, atau FGD saja, terus atau data dari sosial media saja. Jadi ada banyak metode. Jangan stick pada satu. Anda perlu melakukan triangulasi, perlu melakukan konfirmasi apakah insight dari satu metode didukung dengan insight dari metode yang berbeda. Kemudian ada diskursus atau diskurs, ini ada diskusi mendalam dengan kolega atau dengan ahli lain. Ini kenapa riset kualitatif umumnya multi author, nggak cukup satu author. Karena bervariasi penulisnya, kenapa? Karena kita membutuhkan diskusi. Semakin banyak co-author dan semakin bervariasi bidangnya, maka umumnya diskursnya lebih intens, lebih dalam, lebih mendalam diskusinya, sehingga insight-nya seharusnya lebih tajam dibandingkan kalau hasil penelitian itu dikerjakan sendiri, ditulis sendiri, diinterpretasi sendiri tanpa diskusi, tanpa adanya exchange of understanding dengan kolega ahli yang lain. Kemudian objektivitas di sini menjadi konfirmabilitas, di sini jadi dikatakan confirmable atau transparan ketika hasil temuan dapat dikonfirmasi, dapat diakses. Jadi kadang-kadang tesis atau penelitian kualitatif itu tebal, bukan apa-apa, karena harus mencantumkan verbatim. Mungkin 500 halaman, ternyata 300 halaman isinya verbatim. Verbatim itu adalah transkrip wawancara yang ditulis exactly seperti kata-katanya. Juga ada seninya sendiri bagaimana mentranskrip, menyusun transkrip wawancara. Kemudian objektivitas tetap dipakai, tetapi objektivitas kualitatif tidak sama dengan objektivitas kuantitatif. Objektif tidak harus menjaga jarak, objektif bisa jadi seimbang, jadi bisa jadi objektif, tetap objektif ketika kita tidak menjaga jarak, tapi kita berusaha untuk menjadi adil, seimbang, dan menyadari perbedaan perspektif. Kita memahami bahwa kita punya perspektif tersendiri, dan kita berusaha menganalisis secara balance, secara seimbang. Kemudian ada multiple perspektif, ada multiple interest, ada multiple reality. Ini bukan sesuatu yang gampang. Terutama di budaya kita, mungkin budaya Indonesia ya, itu kita cenderung satu perspektif, satu reality. Padahal bisa jadi untuk beberapa hal ya, nggak semua hal. Untuk beberapa hal kita bisa melihat kita harusnya bisa menerima bahwa suatu permasalahan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian generalisasi versus ekstrapolasi, di sini pada riset kuantitatif ada upaya untuk generalisasi. Bagaimana kita menarik kesimpulan terhadap populasi. Tapi dalam riset kualitatif tidak ada upaya generalisasi. Kita tidak ingin mengambil kesimpulan terhadap populasi berdasarkan hasil wawancara atau hasil kualitatif, tetapi kita ingin melakukan ekstrapolasi atau ada transferability. Jadi ekstrapolasi adalah spekulasi bahwa temuan pada suatu situasi dapat diterapkan pada situasi yang serupa.
Bukan berarti itu populasi. Enggak, kita nggak bisa tebak-tebak populasi seperti apa, tetapi kita hanya ingin mengatakan bahwa pada situasi yang serupa, temuan kita masih bisa berlaku. Dan misalnya kita meneliti pada, katakanlah pada anak SMA misalnya, anak SMA, kemudian kita, kita bisa diekstrapolasi pada mungkin apa namanya, mungkin anak SMA misalnya anak SMA di Jakarta, kita ekstrapolasi anak SMA di Surabaya, atau pengguna sosial media di Indonesia diekstrapolasi ke pengguna sosial media di Malaysia misalnya. Nah, seperti itu ekstrapolasi. Terus ada transferabilitas temuan, sejauh mana temuan pada satu kelompok dapat diaplikasikan pada kelompok lain dalam setting dan konteks yang relevan. Jadi di sini penekanan bukan pada situasi, tetapi pada setting dan konteks. Jadi timingnya, jadi misalnya timing di sini misalnya pada bulan Ramadan, pada setting bulan Ramadan, kemudian pada konteks misalnya konteks negara Muslim, kemudian di situ apakah temuan kita di satu negara Muslim atau temuan kita pada negara yang non Muslim, misalnya negara minoritas non Muslim, misalnya apakah juga terdapat efek Ramadan efek misalnya, atau mungkin ada aspek yang lain yang bisa kita transfer, ya mungkin nggak semua, atau misalnya sesama negara Muslim tetapi yang satu di Timur Tengah, yang satu di misalnya di Asia, apakah bisa ditransfer misalnya seperti itu. Keterwakilan di sini sampling pada kualitatif tidak dipilih secara acak tetapi secara teoritis non random. Sampel dipilih secara purposif sesuai dengan karakteristik konteks yang sesuai. Jadi kita tidak ingin generalisasi, kita tidak butuh random sampling, kita ingin ekstrapolasi, kita ingin transferability, kita melakukan purposive sampling. Nah, kemudian di sini intinya riset kualitatif, dia iteratif, non-linear. Kapan kita berhenti? Ketika data sudah saturated. Artinya apa yang dimaksudkan saturated? Ketika penambahan satu unit data tidak memberikan tambahan informasi yang signifikan. Ketika itu terjadi, maka kita dapat mengatakan bahwa riset kita sudah saturated. Ini ada breakout session, ada jurnalnya, silahkan didiskusikan. Ini mungkin akan saya pasang di emas. Ada dua diskusi, ada forum diskusi, ada diskusi jurnal, dan ada diskusi tugas wawancara mini riset kualitatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.